Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Yanuar Fadilah. Di sini saya akan membuat video guna melengkapi tugas UTS mata kuliah pemasaran internasional. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua. Sehingga saya di sini bisa menyampaikan inspirasi bisnis saya untuk masuk ke pasar internasional. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Di sini saya memiliki inspirasi usaha yang bisa masuk ke pasar internasional itu adalah produksi di bidang makanan kaleng khas Indonesia. Ya, jadi di sini saya memiliki rencana bisnis atau inspirasi bisnis, yaitu membuat makanan khas Indonesia dalam bentuk kaleng. Jadi saya nanti menyediakan makanan-makanan khas Indonesia seperti rendang, tempe goreng, sate, bakwan, dan lain-lainnya dalam bentuk kaleng. Nah, alasan saya kenapa sih memiliki inspirasi membuka usaha seperti itu? Karena saya melihat banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang sangat digemari atau menjadi favorit oleh masyarakat luar negeri. Seperti contohnya makanan khas Indonesia yaitu rendang. Rendang itu adalah makanan terenak nomor 1 sedunia menurut survei dari CNN pada tahun 2017. Dan juga mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun saat mengunjungi Indonesia menyatakan bahwasanya sangat menyukai makanan khas Indonesia yaitu sate dan bakso. Dan juga ada pesepak bola dari Inggris itu pernah mengupload di IG-nya dan menyatakan bahwasanya sangat menyukai gado-gado khas Indonesia. Maka dari itu, saya mempunyai inspirasi untuk membuat usaha di bidang makanan khas Indonesia untuk masuk ke dalam pasar internasional. Dan mengapa sih saya kok lebih memilih mengemas dalam bentuk kaleng, nggak langsung dikemas biasa seperti ke dalam plastik atau segala macam langsung diajarin ke sana? Karena saya juga melihat masyarakat luar negeri itu lebih gemar makanan-makanan khas, makanan-makanan kaleng. Jadi masyarakat luar negeri itu lebih yang ingin praktis, mudah, dan gampang mengolahnya. Jadi itulah kenapa saya kok lebih memilih mengemas dalam bentuk kaleng, karena makanan kaleng itu sangat mudah untuk diolahnya daripada kita menyediakan bahan-bahan dan menyuruh masyarakat luar negeri itu memasak sendiri, kan bakal jadi ribet. Maka dari itu kenapa saya kok lebih memilih mengemas dalam bentuk kaleng. Jadi nanti saya di kaleng itu sudah nanti tinggal diolah aja lah, diolah, dipanasin, udah matang. Jadi sebegitu mudahnya masyarakat luar negeri dan rasa mudah, praktis agar bisa menikmati makanan enak khas Indonesia. Ya, lalu bagaimana sih saya memasarkan produk itu supaya bisa masuk ke pasar internasional? Saya akan melakukan ekspor langsung ke eksportir atau perantara. Kenapa sih saya lebih memilih melakukan ekspor langsung daripada memilih ekspor tidak langsung? Karena dilihat dari keuntungannya, ada beberapa keuntungan yang kita miliki jika kita melakukan ekspor langsung. Yang pertama, keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan ekspor tidak langsung. Itulah tujuan pertama saya. Yang kedua, perusahaan tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasional di negeri tuan rumah. Yang ketiga, perusahaan lebih memiliki pengawasan atas operasi internasionalnya. Yang terakhir, dapat membangun jaringan distribusi sendiri di pasar asing. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya semua urusan ekspor bisa kita awasi dan kontrol sendiri, seperti itu keuntungannya. Dan negara mana aja sih yang saya akan tuju? Itu ada yang pertama, saya ingin memasarkan ke negara Amerika dan beberapa negara-negara Eropa. Alasannya ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Alasannya saya melihat
banyak sekali warga-warga Amerika, warga-warga beberapa negara Eropa itu sangat menyukai, sangat suka dari makanan Indonesia tentunya, rendang, sate, bakso, dan lain-lainnya. Maka dari itu, kenapa tujuan utama saya ke negara-negara Eropa dan Amerika, dan nggak memilih negara-negara Asia, karena saya memikir negara-negara Asia ya masih setipe lah makanan-makanan dari Indonesia masih setipe dengan makanan-makanan yang ada di negara-negara Asia seperti Malaysia, Jepang segala macam itu masih sama. Jadi saya nggak menjadikan itu negara tujuan seperti itu. Strategi yang akan saya jalankan untuk masuk ke pasar internasional tersebut. Yang pertama saya akan melakukan analisis lingkungan internasional terlebih dahulu. Gunanya untuk mengetahui bagaimana keadaan negara yang akan saya tuju, supaya saya paham bagaimana di lingkungan tersebut. Dan yang kedua ada penetapan tujuan kebijakan. Setelah saya melakukan analisis lingkungan, maka saya akan menetapkan tujuan dan kebijakan yang membuat usaha saya memiliki tujuan dan kebijakan yang jelas. Lalu yang ketiga ada organisasi permasalahan. Jadi setelah saya menetapkan kebijakan, maka saya akan melakukan pengorganisasian pada usaha saya agar usaha saya terorganisasi dengan baik. Dan terakhir ada melakukan evaluasi dan pengendalian. Setelah saya melakukan itu semua, saya akan melakukan evaluasi dan pengendalian pada produk saya agar tetap bisa masuk pasar internasional. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, saya akan melakukan evaluasi di strategi terakhir. Seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga inspirasi saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.